No one ever will separate us. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo penonton, semoga sehat selalu kalian semua dan balik lagi bersama gue yang akan kembali mereview film secara singkat. Untuk kali ini gue ingin mereview film horor psikologis berjudul El Secreto de Marrowbone, atau juga dikenal dengan judul yang lebih sederhana Marrowbone. Merupakan film drama tragedi keluarga yang luar biasa emosional, dikemas sebagai sebuah kisah horor tentang rumah berhantu. Cukup banyak variasi film horor bagus yang rilis di tahun 2017. Ada It Chapter 1 yang meramu elemen film horor dengan film petualangan anak-anak klasik. Ada Get Out yang menyimpan banyak subteks mengenai rasisme, dan Happy Death Day yang menggabungkan elemen film slasher dengan time loop ala Groundhog Day yang dikemas dalam sajian komedi. Namun di antara tiga film horor yang cukup populer dengan audiens itu terselip sebuah film horor Spanyol berbahasa Inggris berjudul Marrowbone yang sempat tayang di beberapa festival film ternama, tapi nyaris nggak terdengar suaranya. Sebelum akhirnya sempat tayang selama 1 malam saja di bioskop tanah air pada waktu itu. Melihat trailernya mungkin Marrowbone terlihat seperti tipikal film horor lengkap dengan formula yang sangat khas. Rumah besar terpencil yang udah lama nggak ditempati, terus munculnya aktivitas paranormal setelah seorang anggota keluarganya meninggal, dan tokoh remaja dan anak-anak yang menjadi protagonis. Apa orang-orang udah mulai kehabisan ide baru untuk membuat film horor? Bisa jadi, bisa enggak. Karena emang penulis dan sutradara Sergio Sanchez ingin menjebak penonton ke dalam premis yang luar biasa klise, kemudian melempar mereka ke dalam tontonan yang jauh lebih istimewa dibandingkan apa yang mungkin terlintas di pikiran Anda ketika membaca sinopsisnya. Mengambil latar di tahun 1969, setelah orang tua mereka bercerai, 4 kakak beradik Jack, Billy, Jane, dan Sam Marrowbone terpaksa harus pindah dari Inggris ke rumah masa kecil sang ibu yang berada di pinggiran sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Sayangnya sang ibu gak lama kemudian jatuh sakit dan meninggal. Gak ingin rumah masa kecil sang ibu diambil oleh tuan tanah, keluarga Marrowbone terpaksa harus menyembunyikan kematian sang ibu dari orang lain. Dan kondisi tersebut memaksa mereka untuk mundur dari kehidupan mereka di luar rumah dan mengisolasi diri di dalam rumah. 6 bulan setelah kematian sang ibu, Marrowbone bersaudara hidup dengan kondisi yang semakin memprihatinkan. Jack, si putra sulung, terpaksa harus menjadi kepala keluarga yang harus menghidupi ketiga adiknya yang hidup terisolir, jauh dari keramaian kota. Kondisi mereka diperparah ketika ada sesosok hantu misterius yang muncul untuk mengusik keluarga mereka. Kendati tinggal di dalam kondisi yang mencekam dan menyedihkan, 4 kakak beradik ini telah bersumpah setia kepada satu sama lain bahwa tidak akan ada seorang pun atau apapun yang memisahkan mereka, apapun resikonya, apapun taruhannya. Terus apa yang membuat Marrowbone begitu spesial? Oke, gue bahas satu persatu. Bukan tidak mungkin bila yang terpintas di kepala Anda ketika membaca sinopsis lengkap film ini mirip dengan Pengabdi Setannya Joko Anwar. Ya, entah ini kebetulan atau memang trop-trop film horor seperti ini sudah terlalu sering muncul di banyak film horor. Memang ada cukup banyak kesamaan antara film ini dan remake film horor klasik harapan Joko Anwar itu. Bahkan ada adegan di mana salah satu karakter menyetel lagu ciptaan tokoh sang ibu. Tapi semua kesamaan antara Marrowbone dengan film-film horor lain yang memiliki premis cukup mirip terhenti di situ. Karena Sanchez selaku penulis skenario dan sutradara gak mau film ini jatuh pada tipikal film horor rumah berhantu pada umumnya. Ketika film-film horor modern lain mengandalkan teknik permainan kamera dan musik scoring yang mengagetkan untuk mengeksekusi adegan mengejutkan atau jump scare, Marrowbone dengan premis rumah hantu yang klise memiliki sesuatu yang telah lama hilang dari banyak film-film horor saat ini, yaitu rasa penasaran dan misteri. Marrowbone memiliki kisah penuh misteri yang perlahan-lahan membeberkan dirinya sendiri, membuat penonton menebak-nebak alur kisahnya yang penuh tanda tanya.
namun tidak pernah terlalu rumit hingga membuatnya sulit untuk diikuti. Suspense yang dibangun film ini juga nggak main-main, kendati sosok hantu nyaris nggak pernah terlihat dalam durasi film, tapi hawa keberadaannya yang terus mengintai begitu terasa di tiap adegan seramnya. Begitu pula dengan nuansa sendu dan muram di film Merobon, diiringi dengan indah oleh musik tema yang sebenarnya lebih cocok dipakai untuk film-film fantasi atau romantis. Namun nggak tahu kenapa pemakaiannya terasa pas di film ini. Dan bagi Anda yang lelah dengan film-film horor Hollywood yang semakin lama semakin mengandalkan template ala-ala Conjuring, Merobon mungkin menjadi alternatif untuk menuju dunia gotik horor yang jauh lebih variatif dan unik dalam penuturan kisahnya. Didukung dengan jajaran pemain yang luar biasa dan kisah emosional yang membuat Anda mungkin meneteskan air mata di penghujung cerita, Merobon layak berada di dalam jajaran film-film horor terbaik. Oke, untuk kalian yang udah nonton film ini, what do you think about this movie? Overall, Merobon membuktikan bahwa film horor tidak hanya harus mengandalkan pada jumpscare belaka. Ada tema tentang kasih sayang yang tak lekang oleh waktu yang dikemas dengan baik sebagai sebuah gotik horor yang tidak hanya sukses menyajikan keseraman, namun kedalaman emosi yang tidak bisa kita temui di dalam film dengan genre serupa. Untuk skor, film Merobon gue memberikan skor 7,1/10. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Sebelum video gue akhiri, alangkah baiknya di subscribe terlebih dahulu biar gue tambah semangat bikin review singkat ke depannya, dan tulis kritik di kolom komentar biar gue tahu apa kekurangan konten review film ini. And see you next video. Bye bye.